Sahabat semua, upaya untuk mendegradasikan Anies, mendowngrade Anies, merendahkan Anies, itu terus datang bertubi-tubi, tentu dari orang-orang yang khawatir kalau negeri ini nanti dipimpin oleh seorang presiden yang cerdas, yang tidak bisa dikendalikan oleh oligarki, tapi justru orang yang mampu mengendalikan oligarki. Begitu ya, kan kalau kita harus meniadakan oligarki, saya kira itu sesuatu yang mustahil karena oligarki keniscayaan itu ada gitu. Tapi bagaimana pemimpin negeri ini ke depan bukan orang yang bisa dikendalikan oleh oligarki, tapi adalah orang yang mampu mengendalikan oligarki. Begitu yang kita lihat dari sosok seorang Anies Baswedan yang sudah membuktikan 5 tahun di Jakarta itu mampu menunjukkan bahwa dia tidak bisa disetir oleh oligarki. Nah, ini ada judul dari PDIP yang mulai kehabisan akal untuk merendahkan Anies Baswedan. Yang sudah tidak bisa lagi mencari cara-cara lain sehingga akhirnya dia kelabakan sendiri. Sampai dalam proses penanganan banjir di Jakarta, PDIP sendiri yang bilang, udah jangan dibanding-bandingkan dengan eranya Ahok. Loh. Gimana? Kan mereka masih menuduh terus banjir tidak teratasi katanya. Ya, kalau banjirnya ada memang itu sebuah fakta betul gitu. Yang itu terus diupayakan diperbaiki. Nah, Pak Anies Baswedan kan bercerita gitu. Bagaimana proses dulu sebelum eranya dengan sekarang itu jauh penanganannya lebih baik, lebih cepat gitu. Kan berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang berjanji kalau saya mimpin Jakarta banjir teratasi. Ternyata tidak. Kemudian naik lagi. Kalau saya mimpin Indonesia, banjir Jakarta teratasi. Ternyata tidak. Kalau Pak Anies kan tidak berjanji untuk meniadakan, menopersenkan banjir. Tidak. Tapi beliau berupaya untuk memperbaiki. Maka kata kuncinya adalah continuity and change. Ya, dilanjutkan program-program yang sebelumnya yang sudah bagus, diperbaiki terus-menerus, yang salah, yang kurang, dibenerin. Begitu saja prinsipnya gitu. Prinsip manajemennya tidak rumit. Tapi sebelum kita masuk pada apa yang disampaikan oleh orang-orang di PDIP yang kehabisan akal menghadapi Anies, kita saksikan dulu. Ini ada video menarik ini. Ini memang nggak jadi judul berita, tapi saya ingin selipkan di awal karena ini adalah sebuah kelucuan yang hakiki. Barangkali tahu siapa orang ini? Ya, kita gedein deh. Oke. Kita dengerin sebentar ya. Ini Grace Natali. Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Lu masa aku dipasang ke PSI, PSI ini siapa? Lu masa aku dipasang ke PSI, PSI ini siapa? PSSI kali. Dari hasil rembuk rakyat itu, lagi sekali lagi ya. Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Lu masa aku dipasang ke PSI, PSI ini siapa? Lu masa aku dipasang ke PSI, PSI ini siapa? PSSI kali. Ya, oke. Cukup sekali ya. Kita akan coba masuk pada berita yang menjadi pembahasan kita kali ini. Ya, tapi ini lucu ya. Sudah repot-repot gitu PSI kejar-kejaran dengan Nasdem ingin memanfaatkan momentum untuk mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo. Ternyata Ganjarnya PSI ini sopo? PSSI kali. Ya memang kan Pak Ganjar banyak nggak kenal ya, sama Eko Kun tadi nggak kenal, sama Rumah Relawan nggak tahu, nggak kenal. Terus terakhir kemarin sama siapa ya, lupa saya. Banyak nggak kenalnya, banyak nggak tahunya lah. Kasihan PSI ya. Aduh, kalau Rocky Gerung bilang tuh PSI itu partai bocil katanya. Kalau disingkatnya apa? Bodoh dan pecicilan. Luar biasa. Berani sekali Rocky Gerung. Kalau saya nggak berani bilang begitu. Bodoh dan pecicilan. Ampun Rocky Gerung.
Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan topik utama kita di video kali ini ya. Ini judulnya. PDIP minta Anies tak banding-bandingkan penanganan banjir dengan era Ahok. Kenapa? Kenapa tidak mau dibanding-bandingkan? Kan mengukur prestasi itu dengan pembanding. Bahkan proses berpikir pun adalah proses membandingkan. Ini berarti artinya nggak boleh berpikir dong kalau begitu ya. PDIP meminta Anies untuk jangan berpikir. Kan aneh. Jadi ini kabarnya bermula dari klaim ya Anies terhadap keberhasilan penanganan banjir yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan 0% kan, bukan. Bahkan kan kemarin kita sempat angkat juga itu video ada sinyalemen yang sangat jahat sekali. Ya ada pekerjaan untuk menyumbat saluran air di Jakarta agar cepat banjir gitu. Hujannya sebentar dan banjir. Makanya kemarin ada keanehan kok dari warga Jakarta ya, sahabat-sahabat kita yang di Jakarta ini kenapa ya hujannya baru bentar kok banjirnya cepat gitu. Ya barangkali itu sudah berhasil disumbat. Jahat bukan? Anies klaim banjir cepat surut dibanding eranya Ahok. Ini nggak mau oleh PDIP, jangan dibanding-bandingin. Anies mengatakan bahwa selama 5 tahun terakhir penanganan banjir di Jakarta meningkat secara signifikan. Bahkan menurut Anies, banjir di Jakarta saat ini lebih cepat surut dibandingkan 2015. Berarti eranya Ahok ya. Itu Anies mulanya menyampaikan bahwa siaga tanggap galang itu menjadi pegangan teguh para jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Hasilnya genangan surut lebih cepat dan jumlah titik banjir berkurang walau curah hujan ekstrim. Ini kemajuan yang luar biasa kan. Sistem drainase di Jakarta memiliki ambang batas. Kapasitas tampung drainase di DKI Jakarta berkisar 100 sampai 100 mm apa ya, milimeter gitu, per hari. Karena itu apabila turun hujan dengan curah di bawah 100 mm per hari, maka kita harus memastikan Jakarta aman dan curahan hujan dapat tertangani dengan baik. Di sisi lain, apabila curah hujan ekstrim berada di atas angka 100 mm per hari, mau tidak mau air akan tergenang, terjadilah banjir. Itu yang disampaikan oleh Anies dalam siaran Pemprov di DKI minggu kemarin. Pada 2020 tercatat curah hujan terekstrim 377 mm per hari, namun banjir dapat surut lebih dari 95% dalam hanya waktu 96 jam. Berapa ya? 3 hari 4 harian. Itu kalau ekstrim sekali. Anies kemudian mengatakan surutnya banjir ini tercatat lebih cepat dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang terjadi pada tahun 2015 ketika curah hujan lebih rendah yaitu 277 mm per hari. 95% wilayah tergenang baru dapat surut dalam waktu 168 jam. Jauh lebih lama dulu ya. Jadi sekarang jauh lebih cepat. Dan itu adalah sebuah prestasi. Harus diakui gitu kan. Nah, kemudian diresponlah oleh PDIP. Siapa? Gembong apa siapa ya? Nanti kita lihat. Gembong kayaknya. Nah, PDI Perjuangan meminta Anies tidak membanding-bandingkan keberhasilan penanganan banjir dengan era gubernur sebelumnya. Khususnya Basuki Cahayapurnama. Kenapa? Malu. Karena yang ini lebih berhasil dibandingkan sebelumnya. Menurut PDIP, apa yang didapat oleh Anies ada hasil dari pekerjaan gubernur sebelumnya. Oh, begitu ya. Oke. Seharusnya tak perlu dibandingkan dengan yang lain. Kalau banding, jujur-jujur saja. Kalau mau objektif, apa penanganan banjir yang sudah dilakukan? Yaitu penanganan evaluasi yang tanggap cepat sigap itu tadi ada 3 tuh. Gembong, oke gembong ya. Tak elok kalau bicarakan itu. Saran saya pada Anies, selama 5 tahun apa yang kurang diperbaiki di gubernur selanjutnya. Tidak membandingkan dengan mengatakan saya lebih baik daripada yang dikerjakan orang lain. Nggak elok. Saya kira Pak Anies secara eksplisit tidak menyampaikan itu, bahwa saya lebih baik dibandingkan Ahok, tidak ada sama sekali. Pak Anies hanya berbicara data dan fakta. Kan tadi disebutkan ya, penanganan di eranya Anies Baswedan, meskipun 377 curahnya mm per hari, itu dapat tertangani hanya dalam 96 jam, 98 jam. Ya. Sedangkan di era Ahok, curah hujannya lebih kecil, 277 mm per hari, itu berapa? 128 jam. Nah, bagaimana kita mau mengevaluasi kalau kita tidak membandingkan dengan yang sebelumnya? Ini saya menjadi bertanya-tanya, PDIP suka melakukan evaluasi nggak? Kalau suka,
Kan pasti prosesnya begitu. Kalau enggak, apa yang mau dievaluasi? Patokannya apa? Ada yang ideal, ya, ada yang hari ini berhasil dilakukan, sebelumnya bagaimana? Kan begitu. Kalau ini sebelumnya sudah maksimal, maka yang harus dilakukan sekarang adalah mengejar yang maksimal. Kalau ada kekurangan di sebelumnya, maka hari ini harus diperbaiki kekurangannya. Kalau sebelumnya bagus, lihat dulu masih bisa ditingkatkan nggak kebagusannya. Kalau masih bisa, tingkatkan. Kalau tidak, ya disama. Kan begitu proses kita melakukan evaluasi, Pak Gembong. Baik, terima kasih sudah membersamai saya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita tetap terjaga fisik kesehatan kita. Perjalanan kita tentu masih panjang. Kita akan berjuang terus untuk menegakkan keadilan, ya, menentang kezaliman. Dan mari kita rawat terus akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.